Cari perhatian banget itu. Orang kan biasanya diem-dieman aja, kalau diem-dieman gak ada masalah. Dengan ada orang ngomong pingin banget ditanya nih. Apaan sih? Sebel banget kayak. Kenapa sih Sril? Kayak orang gembira gitu deh kamu. Puff. Kempes, alhamdulillah teman-teman. Yusril kempes sekarang. Apa sih? Aku binun nih. Jangan sama manja. Kenapa sih? Aku binun. Apa binun kenapa tamu? Aduh. Pipiku dicium Mas. Aduh. Pipiku dicium Mas Joko. Aduh, aku bingung banget ini Kang. Aku pusing 7 keliling. Aku pusing 7 keliling. Kenapa? Aku mau lapor ketua. Jangan lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Yuk. Kenapa? Aduh, aku bingung banget. Ini udah ketiga kali gue nanya kenapa loh. Gue gak diwaro emang. Kenapa? Alasannya tuh kan kalau pusing tuh pasti ada alasannya. Apa? Allah. Aku bingung banget Kang Dika. Apa? Istriku. Iya istrimu. Istrimu. Istriku. Tiba-tiba tadi malam tuh enggak, bukan. Bisa diem enggak? Ditampar ya. Diem enggak? Iya kenapa? Istriku tadi malam tuh tiba-tiba Au. Istri lu kesurupan? Kan. Dia tiba-tiba Dame Ungger. Ongge? Pokoknya dia tiba-tiba banget lah. Jadi buas. Dia minta rujak bebek. Malam-malam rada susah sih nyari rujak bebek, sumpah. Gue susah nyari rujak bebek. Apa sih? Saus mie ayam. Terus gini. Enggak keluarnya enggak. Dia minta main duluan. Oh iya. Dia minta gini kan. Kelihatan dong. Kalau dari sini kelihatan, gini kelihatan, sini nggak kelihatan. Dia minta ini. Dia minta gini. Tetap aja. Dia minta gini duluan, Kang. Minta main. Tumben nih. Makan dari itu. Biasanya kan lu kan yang duluan kan? Malah biasanya itu nggak pakai minyak wangi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya itu aku selalu yang mau duluan. Ini tiba-tiba istriku yang mau duluan. Wah, apakah ini tanda akhir dunia? Mas, terlalu berlebihan mas. Kalau udah sampai sana, ini atau ada maunya kali. Dia belakangan ini lagi seneng lihat ke mall, nggak gitu, nggak di rumah, seneng nggak di rumah gitu, nggak suka sama lu ngeludapi gitu nggak? Nggak ya? Oh, ya. Jangan-jangan selama ini dia mau Maulana. Oh mungkin gini, mungkin selama ini dia mau Bandung. Mau Bandung. Jangan-jangan dia selama ini adalah mau di Kusnaidi. Asik. Aneh banget. Ngobrol sama lu nggak pernah ada solusi deh. Jangan-jangan selama ini dia mau dibawa kemana? Mau dibawa udah kali ya? Udah. Banyak royalti yang harus kita bayar nih. Bukan masalah itu. Tiap episode harus mikir lagu apa lagi ya gitu loh. Masa iya? Keluar. Jangan nanti dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk. Kita masih ingin ngobrol. Jangan masuk. Aku tak berusaha selain menangkun. Ditutup lagi bener. Jangan masuk. Aduh. Aku kotor. Masuk. Iya, kenapa? Iya, masuk. Masuk aja. Pesanan atas sama siapa? Ya ini aku bawa teman baru. Tumben dia dari kepil. Tapi bukan dari kepil sih. Alhamdulillah. Bu Titin? Bukan. Bu Titin. Jadi ini tuh namanya Mbak Zoya. Ya tahu lah Jadi Mbak. kalian lagi ngobrolin tentang ini kan, hubungan. Kamu nguping berarti. Dia nguping. Dia dari tadi nggak nguping. Lamaan sih ya. Saya tadi mau masuk kan, tapi udah. Oh
Kamu nguping. Enggak, tapi abis itu lu diam harusnya bilang, aku deh ada solusinya gitu. Iya, Lu harusnya. lu malah menikmati kayak, Kan kepo, Iya. kepo. Terlalu jujur lagi. Enggak, sebentar. Kamu nguping kok bawa solusinya? Ya iya dong. Seberapa lama kamu nguping? Kan siaga, aku langsung ini loh, langsung bawa solusi buat kalian. berarti lu tadi ngedenger, terus lu langsung ngubungin Mbak Zoya. Mbak Zoya. Baik lagi kan? Masalah ranjang. Halo Mbak Zoya. Aku langsung menjemput dia. Mbak duduk dulu, Mbak. Silakan Mbak Zoya duduk dulu, Mbak. Terima Iya. kasih, Mbak Zoya. Oh, langsung ada Mbak Zoya loh. Langsung Iya dikasih pakar. Iya. Jadi kalian kalau mau konsultasi nih sama Mbak Zoya, karena ini terkait masalah psikologis dan Seks. Sebut. Seksolog. Sebut ininya yang nada yang deep and Nggak usah kenyang. Orang mau ngomong kayak Mas, sepanjang dunia perhosan nggak ada tuh ada host yang jadi ini jam berapa ini Mas? Belum kemasukan Mas. ya tetap aja masa nggak ada host. aku masukkan angin sih. Masuk angin. Masuk Mbak, angin. apa lagi naik-naik ini? Butuh minum. Minum, tolong. Butuh. Miskin. Aman. Rio, ini Mbak Zoya ini ahlinya. Iya ahli. Pakar seks. Bukan pakar lagi. Harus gitu ya. Aduh bibirnya. Mbak Zoya aja ngerasa terganggu kan dengan dia ngomong gitu. Ganggu bibir sabar ya. Sabar. Ini saat yang tepat. Yes. Dan ini adalah episode yang tepat untuk merenggangkan. Apa maksudnya? Merenggangkan badan-badan kita. Otot-otot yang tegang. Otot-otot yang tegang. Iya. Karena ya ini kan topik yang akan sangat mengundang banyak pertanyaan. Oh benar. Oh ini topik yang ditunggu-tunggu kan episode ini kan kalian. Yes. Iya, Oh, pasti. Finally. Tapi kita sapa dulu, ini sobat temen ngopi dulu ya. Jadi buat temen ngopi terima kasih, selamat datang di Kopi. Kupas obrolan problem masa kini. Jadi sore hari ini ya kita bakalan ngebahas hal yang jarang dibahas terang-terangan, yaitu cewek ngajak main duluan. Apakah itu salah, aneh, atau justru ini tandanya dia nyaman banget sama pasangannya? Nah. Kan nggak tahu kan? Ya kan, Ya. karena jujur buat sebagian pria dewasa, ya pas wanita duluan ngajak tuh kayak, Kok nggak langsung shock. Kaget kan? Kaget. Tapi keren dong. Ya keren, Iya, tapi aku Merasa nggak. diinginkan. Bener, tapi aku kaget kayak, hah? Emang gitu. Dia mau sama aku gitu. Iya, kok mau gitu. Antara bangga, kaget, tapi ya mikir, aku harus ngapain nih? ngats nih. Nggak bisa. Mas, ada konteksnya dulu dong. Tapi kan sebenarnya ngasih sinyal kan. Iya, betul. pasti. Benar. Tapi kan takut dikira ini nggak sih agresif atau liar gitu. Ngomong juga ya kebenaran ada Rio kan yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari cewek yang jarang. bener. Iya, jarang ditanyakan. Rio kan selama ini masih memendam. Memendam pertanyaan. Episode yang aku tunggu-tunggu. Memendam pertanyaan. Iya. Ya udah langsung aja, mendingan langsung kita bahas. Mungkin juga teman ngopi kalau ada yang mau nanya boleh. Ya. Nanti tanya bisa diwakilkan ya. Kita langsung ngobrol aja sama Mbak Zoya Amirin. Sebelum ngobrol, aku tawarin kopi dulu. Iya betul. Aku terawang dulu nggak sih? Iya, terawang kasih Bikin dulu. Nggak bisa. Sekarang ada penerawang. kasih penerawanganmu. Atau ini dari Mbak Zoya mau request kopi apa? Jus jambu. Kopi, mau lanjut. Mbak, Kita kacaukan konsep ini. Mbak mengkudu. Jus jambu please. Kayaknya cold brew aja kali ya, Oke, biar cold seger-seger gitu. Oke, Mas Yusril mau apa? Cold brew aja. Awas kalau nggak sama ya. Cold brew. Kalau aku latte art. Asik. Latte art. Terus pas ininya artnya itu dikasih logo MU. Ini musuh kita. Kesel sih namanya. Bahasanya apa? Liverpool dong.
You never love alone. Kak Dika apa? Gua biasa aja. Latte aja, latte. Latte. Aku bikin dulu ya. Siap. Oke. Latte art designer tapinya. Musuhan kita. Langsung nggak mau nanya. Masa ada host ogah-ogahan tiba-tiba. Yang nggak mau nanya lah nggak masuk champion. Sedih. Masuk champion kalau kalah buat apa sih? Belum habis. Belum. Sebentar, mohon maaf, ini rivalitasnya bisa nanti dulu. Oke, Profesional. Ini kita ngobrolin lagi dulu nih. Ini tadi kan si Yusril bilang kalau Yusril bilang tadi kan, katanya istrinya minta duluan. Nah, sedangkan kan kalau di budaya kita yang kita tahu nih Mbak, Tabu lah. iya biasanya tuh nunggu cewek tuh. Nah itu tuh apakah wajar kalau misalnya cewek ambil perannya untuk gue duluan deh, gitu. Lebih kalau- inisiatif. Iya. Tapi kalau penasaran, kalau kalian sebagai laki-laki, kalau diminta oleh pasangan sendiri ya, bukan oleh pasangan lain ya. Kalau diminta oleh pasangan sendiri, Enggak, kalau pasangan lain kita nggak pernah. Enggak sih, kita sih nggak waktu pernah itu GR, Nggak pernah dia yang minta kita. enggak. Kita terakhir diminta ke pasangan calon 2 ya kita. Iya, benar. Ada pasangan. Kalau sama pasangan sendiri, kalian ngerasa diinginkan, ngerasa terintimidasi, atau ngerasa apa sih? Pertanyaannya terlalu gimana ya Mbak? Kita cari jawab Jujur. aman dulu aja ya. Iya. Aman, cari jujur lah. Jujur kalau Jujur, kadang kalau aku kadang-kadang risih. Oh. Kalau aku kadang-kadang karena kan biasa harus ada stimulan dulu kan. Kegodain dulu. Iya, kalau langsung gitu tuh kayak kaget. bentar dulu nih. This not ready to perform. Harus ada pemanasan dulu gitu. Belum maksudnya. stretching. Tapi laki-laki suka curang ya kalau lagi kepengen, nafsu banget, giliran perempuan yang kepengen duluan langsung tunggu aku nggak ready gitu. Karena kita butuh nuts. We need to Butuh perform. terangsang. Iya. Butuh apa namanya? Terangsang. Butuh terangsang benar. Butuh keranjang. Itu dia. Bukan. Terangsang. Iya. Allah. Iya benar. Sebenarnya kan sama aja, laki-laki atau perempuan kan kita sama-sama makhluk seksual ya gitu ya. Jadi ketika laki-laki menginginkan, terus ya gitu dia mencumbu duluan. Kalau perempuan juga menginginkan sebenarnya kan nggak apa-apa ya, oke aja. Cuma kadang-kadang di budaya patriarki gitu seolah-olah kalau perempuan minta duluan, wah pasti perempuannya itu apa sih namanya agresif gitu ya. Liar. Terus brutal, liar. Pokoknya negatif-negatif sampai perempuan sendiri udah terangsang banget, udah horny banget boleh nih ternyata, gitu ya. Bro. Boleh, bro. Susah, Pakai gitu. istilah-istilah gitu, Boleh, bro. Boleh, istilahnya Boleh lah. ilmiah. Ilmiah ya? Horny boleh, nggak boleh. Malah disebutin gimana tuh? Dia mah kesempatan dia mah. Nyari kesempatan. Kalau horny boleh ya kan? Horny Wah. Ini dia stimulus nih. Dari suara-suara. Allah. aku berharap kesandung loh satu. Jangan dong. Aku berharap kesandung. Aku mabok. Kalau gua nggak berharap kesandung, gua berharap dia bingung kakinya yang mana. Dia kaget. Bingung, dia bingung. Aduh jadi bingung nih. Kamu kok tahan banting sih? Biasa. Belain kamu deh hari ini. Tapi kali ini emosi sih. Sabar yo. Nah ini nih. Oke, ini kopinya udah. Thank you. Cold brew. Cold brew. Kita minum bareng-bareng ya. Ini dulu Iya. kan dikasih terawangan dulu dong. Oh dikasih terawangan. Kenapa cold brew yo? Aku dibacain nih. Iya. Akhirnya. Atau nggak diminum dulu deh. Minum dulu ya. Kita minum dulu. Ya, Kita minum dulu. Kita seruput dulu. Kita seruput minuman kopi kita Hari ini. Bunyinya. Mas, Habis dong. Mas, kopi mas, kopi. Nggak Mas. kebakar lidah. Ya, Nggak normal mas kayak gitu, nggak normal. Kalau es
espresso boleh, espresso dikit cep, gitu. Bukan espresso, sakti banget loh. Kopi. What's wrong, bro? What's wrong? Ini lagi depreso sih. Lambung lu jebol apa ya? Gimana sih? Namanya minum kopi biasa. Gak ada minum kopi tuh kayak saya. Nah, gini. Bukan espresso. Kopi boleh minta. Kopi mas. Langsung habis. Terlalu Kayak aneh minum dulu. wet shock. Ih, kaget kan? Orang Oke. ngopi. Ya ini sesuai dengan karakternya Mbak Zoya ya. Karakter gua apa? Karakter kamu adalah Mbak Zoya dulu nih, terang karakternya. tenang, smooth, dan ucapannya tuh kayak nendang di akhir gitu nggak sih, Mak? Oh. Jelek gitu kan. Iya kan? Kayak cold brew Iya, ya. lebih halus disajikan juga tadi kan mintanya dingin kan biar seger gitu. Tadi kok minumnya pelan-pelan kalau dingin. Biar nggak brain Minumnya freeze, pelan-pelan. biar nggak brain freeze. Dan sesuai sama profesinya Mbak Zoya ini adalah seorang seksolog klinis, ya kan? Dan nggak suka bikin orang diserang kan Mbak? Oh nggak suka. Nggak suka dong, kita kan emang suka menyerang kan? Iya. Nyerang siapa sih? Pasti ya, pasti. Serangan Fajar. Serangan Iya Fajar. dong. Serangan Fajar. Berarti nyerang Fajar. Aku mau nyerang Fajar. Gas aja nggak apa-apa. Santai mas. Cari aja nanya di jalan mas Fajar mas ya. Ayo mas. Gitu. Ayo mas. Mas Fajar nih sikat yo. Ayo. Mas nyerang Fajar sih. Ada juga aneh nih. Nih, lu yuk mumpung ada Mbak Zoya, lu kalau misalnya ada pertanyaan sekalian Banyak mungkin. sih, banyak. Apa? Inilah waktunya buat lu yuk. Kalau cewek sakne duluan misalnya. Abah Kari Sakna ya. Nih, kalau cowok yang minta itu kan dianggap normal. Kalau cewek kok kayaknya tuh kayak nggak normal gitu emang. Iya makanya kita sih sebenarnya harus menormalisasi itu bahwa Iya siapapun yang minta semua orang kan berhak ya merasa terangsang secara seksual gitu ya. Bahkan sekitar tahun 1990 tuh ada buku yang dikeluarkan oleh Sachs ya. Sachs itu mengatakan bahwa sebenarnya setiap pasangan suami ataupun istri itu harus bertanggung jawab untuk merasa terangsang kepada pasangannya. Jadi kalau misalnya kita merasa terangsang ya gimana? Mungkin kalian ada yang punya kode-kode Tabrak gitu ya. Atau apa gitu. Kode-kodenya. Sayang. Random ya. Nggak kayak orang nggak pernah sekolah ya. Kalau aku sih 3472. Kodenya lebih aneh. 3472. Kode-kodenya. Ada Ngasih yang kode. ada yang kode, ada yang apa gitu kan biasanya kode itu juga bagian dari mencumbu gitu kan, mencumbu pasangan. Jadi bikin Iya. orang tuh jadi merasa diinginkan, kepengen gitu ya. Karena tiba-tiba soalnya suka kalau nggak punya kode kadang-kadang suka ada yang nggak peka gitu. Misalnya si perempuannya gitu ya, istrinya udah pakai lingerie, udah seksi, lingerie-nya SpongeBob lagi. gitu ya. Broadside. Lingerie-nya oke. SpongeBob masalahnya. Kenapa tiba-tiba pas keluar istri gua kuning bener nih. Kan biar unik gitu lagi ya otaknya. Iya. Kadang Tapi ada koleksi Bob Marley. Enggak sih. Terus sambil tet gitu kan. Jadi kalau udah ngasih kode Iya, nih. kalau udah ngasih kode oke, tapi kalau nggak ngasih kode terus gitu istri lewat-lewat terus ditanyain, kamu ngapain sayang? Ya ampun ngasih kode gitu ya. Kadang-kadang suka miskomunikasi aja kayak gitu. Kalau nggak langsung dibisikin aja nggak sih? Sayang, waktunya kita praktek gaya Tarzan. Bisa, itu kan juga kode tuh, lucu tuh. Gajah Tarzan kamu gitu ya. Dari pemilihan gaya aja udah aneh sih yo. Tarzan. Gue sih pernah lihat ada film Mandarin ya, Iya. yang bisa di atas tuh. Sambil kungfu. Gaya Tarzan kan berarti kan kayak helikopter kan 360 derajat kan, bisa mutar. Cakep. Habis itu ada bunyinya helikopter. Masa gini? Kan muter. Siap kan? Oke dong. Oke, siap ya. Bentar. Satu kali lagi. Pas nih ya. Tidak. Dia muter sendiri. Muter-muter. Dan cewek itu kan
bisa horny duluan kan? Iya, Mbak? bisa Iya banget kan? gitu. Siapapun bisa ngerasa terangsang lebih dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau cuma dipercaya bahwa hanya laki-laki yang punya hasrat seksual kan sebenarnya salah gitu ya. Di antara anatomi tubuh perempuan aja ada satu anatomi yang di kelamin gitu yang namanya klitoris gitu ya. Itu satu-satunya yang bisa menyumbangkan orgasme pada perempuan. Laki-laki nggak punya. Apa sih klitoris itu? Apa sih Mbak itu? Kalau Klitoris ya klitoris. Klitoris. Bagian dari vulva. Gitu. Vulva. Tahu. iya, vulva, vulva. Vulva Maharani. Bukan Mas, itu nama orang. Kalau vulva Maharani orang. Kalau misalnya Mbak, cewek dan cowok itu apakah punya libido Mah jadi nggak ngerti. sih libido. yang sama? Masa lebih dominan mana? Lebih Kuat. dominan Lebih cowok kuat mana? atau cewek gitu? Ya. Dominan tuh artinya apa? Lebih Secara suka, kuat. lebih mudah terangsang. Kuatnya, lebih kuatnya, mudah Mbak. ya, lebih mudah terangsang cewek apa cowok? Sebenarnya relatif cowok sih, karena cowok itu ya ketika spermanya berproduksi itu mereka produksinya hitungannya jam. Sementara kita perempuan kan ketika bereproduksi itu pada saat ovulasi aja. Jadi kan sebulan sekali ya masa ovulasi itu. Nah masa ovulasi itu ya dimana cewek tuh paling terangsang atau paling horny lah gitu. Sementara kalau laki-laki dia istirahat sebentar bangun masih relatif mudah lah untuk terangsang. Tapi jangan sedih, kita perempuan lebih mungkin multiple orgasme. Iya dong. Dia tuh. Kalau cowok Multiple choice. sekali orgasme langsung Udah. kelepek-kelepek. Iya, ya langsung kan? kayak nggak berguna gitu. Iya. Kayak di kasur kayak cuma dilepet. Iya. Kadang-kadang kalau udah sekali langsung ngantuk kan. Iya. Gitu. Sementara perempuannya masih kepengen lagi Iya, gitu tahu, kadang-kadang. Loh kok kadang Iya. kenapa? Kok Kapan yo? Kapan? Kapan? Udah. Yo, Kapan? udah. Oh, Iya. Dia bukan salah. kita kan nanya. Kita kan nanya, orang tuamu di rumah juga nonton. Dibahas Serang, nggak apa-apa, ntar belain. Iya, masuk bebek. Ya, soalnya kan katanya kalau cowok mikirin seks sering banget gitu Mbak. Itu ngaruh dengan akhirnya ke libido kah? Nggak juga sih sebenarnya karena testosteron itu kan atau hormon seks pada laki-laki kan gitu ya, itu yang membuat laki-laki lebih mudah terangsang. Kalau perempuan itu hanya punya 12% testosteron daripada laki-laki Oke. gitu. Nah karena kita juga kan ovulasinya atau ngerasa terangsangnya itu pada saat kita memang mempersiapkan kehamilan lah tanda kutip ya bagi mereka-mereka yang sudah menstruasi tentunya. Nah kalau laki-laki kan sejak dia mimpi basah dia itu mudah sekali bereproduksi gitu ya, makanya laki-laki itu mudah lagi diem-diem ngebayangin yang itu telanjang gitu loh. Yang ini kayak begini gitu emang gitu. ya? Cowok ya, aduh. Horny gitu kan. Peperangannya begitu di dalam otak kan. Aku sih terus baca ya. Behave sekali. Bagus. Bagus Positif sih. sih, Pencitraannya positif. dapet ya. Jangan salah. Ya sih tapi kadang-kadang gitu sambil diam sambil gitu tapi napasnya gitu Mbak. Napas memburu Mbak kadang-kadang napas memburu. Kamu masih suka mimpi basah sampai sekarang? Siapa? Kamu? Masa Nanya. langsung banget. Hei kamu. Ya habis kamu ya kan nggak ada. Ada. Masih. Suka mimpi basah? Masih. Enggak kalau sebelum mimpi basah mah udah tas duluan. Jadi nggak sempet ya? Nuang saus ya, nuang saus aja. Emang kalau mimpi basah tuh berarti karena tidak disalurkan akhirnya Iya jadi sebenarnya sih normal aja ya mimpi basah. Jadi kan banyak orang yang terlalu takut kayak misalnya, aduh kalau udah lama nggak dikeluarin nih gitu ya, misalnya nggak ejakulasi, terus nanti takutnya ntar kena kanker lah, apalah itulah. Sebenarnya nggak separah itu juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah ada kok cara dari yang di atas tuh mengatur ketika misalnya, oh kita lagi agak-agak kurang seks, kita karena apalah gitu ya, kesibukan, kehamilan, baru melahirkan, lagi masa nifas, ini itu gitu ya. Terus akhirnya sebenarnya kan bisa aja jadi mimpi basah lagi, tapi memang mimpi basah relatif lebih sering pada usia 25 tahun ke bawah. oh makin ke atas dia makin Makin pakai misalnya- tangan. Mas. Benar, tapi benar, masih basi Mas. kan? Masa Itu basi dia. sehat. Oh, mandiri gitu ya? Ilmiah. Enggak, itu juga lu diselamatin Mbak Zoya ya. Tapi aku nggak capek ya. Boleh masturbasi, tapi jangan sambil nonton porno ya. Seringnya sih iya. Kacau nanti.
Nantinya gitu. jadi secara Kerusakan otak dong, Oh. gitu lama-lama. Kalau misalnya terlalu sering nonton porno tuh bisa menyebabkan kerusakan otak. Nggak, yang paling rusak di sini siapa nih kayaknya? Kita tebak-tebak deh. Kita tebak-tebak. Kita tebak-tebak aja deh. Yang paling rusak. Cowok-cowok aja, apa cowok-cowok sih aja. pertanyaan lu sih, Sri? Dari kita berdua deh Kang, yang paling rusak siapa sih? Ah, ya aku lah. Kenapa jadi saingan rusak sih? Padahal di bookmark lu lebih banyak. Sama-sama. Bookmark. Siapa yang suka ngeliat bookmark siapa nih? Ya. Oke, kita ke pertanyaan. Iya, kadang-kadang kan cowok suka nggak peka yang tadi dibilangin tuh Mbak. Jadi ceweknya udah ngasih kode, tapi kitanya malah ya entah kenapa ya, entah mungkin fokusnya teralihkan lagi sama yang lain, misalnya lagi nonton kah atau apa. Tapi ya kalau usul aku sih kalau sudah lama menikah ya misalnya sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menikah, nggak ada salahnya loh sebenarnya dengan membuat janji. Tapi Oke. membuat janjinya jangan seboring itu juga kali ya. Yuk yang sekarang banget yuk, sekarang banget emangnya kan kayak lampu di on off gitu kan males juga ya. Memang enggak? Kamu bisa toh kalau di on off gitu. Enggak juga Selalu sih. ready, semangat. Oh, always ready. Ah, Oke, baiklah. Dia Mbak, dia senggolan aja, udah langsung nyala dia. Kamu gampangan ya. Jangan murahan ya. Bahkan cuma di toal ini, yo guys. Tapi dari pengalaman Teresa, cowok tuh sebenarnya seneng nggak sih kalau ceweknya yang duluan ngajak atau malah jadi minder karena ngerasa harusnya gue kan yang mimpin gitu. Sebenarnya kalau cowoknya itu juga secure sama dirinya gitu ya, dia nyaman sama dirinya, malah dia bisa menganggap ajakan itu bukan sebagai intimidasi, tapi justru dia merasa diinginkan. Wah, gue masih keren ya, masih diinginkan sama Dihargai pasangan gitu gue. ya, Oh, dicintai ya oh, ternyata kan. dia masih mau ya sama gue ya gitu. Nah itu biasanya buat mereka yang merasa lebih secure gitu sama dirinya. Good question sih, karena banyak orang yang ngerasa karena kita tuh banyak percaya sama budaya patriarki ya. Pernah ada surat dari dari sosial media tuh bilang gini, Mbak Zoya saya mau cerai deh kayaknya sama suami saya, soalnya suami saya nggak jago sih seksnya. Saya bilang, Mbak boleh jelaskan nggak maksudnya nggak jago tuh apa? Iya, masa saya sampai sekarang nggak pernah orgasme, nggak puas-puas lah ini itu. Oke. Saya boleh tanya dulu nggak Mbak, kamu tuh sukanya diapain? Dijilat, diputer, dicelupin gitu? Diapain sukanya? Gitu. Lanjut aja Mbak, lanjut. Lanjut aja. Mas, apa sih? Mas. Apa sih salah? Lanjut aja, nggak usah peduli orang-orang ini. Apa ini? Orang-orang awam ini. Lanjut aja Mbak. Masnya terlalu fokus Mas ya. Ya jadi saya bisa tanya gitu ya, kalau kita sebagai perempuan kita nggak paham tentang sexual body maps kita. Jadi sebenarnya kita kan di setiap tubuh kita punya peta seksual gitu ya. Oh saya sukanya di sini, saya sukanya dijilat di sini, saya sukanya ditiup-tiup di sini, diciumin di sini gitu. Saya tanya, ibu tahu nggak sukanya diapain? Gitu. Udah, lanjut aja Mbak. Udah Pak. Diam kalian semua. Lanjut aja Mbak, lanjut. Enggak, Mas kayak pengen belajar banget ya Mas. Mas, saya baru menikah baru 2 tahun Mas. Wajar dong saya belajar gitu. Iya, benar. Saya belum pernah begituan sebelumnya. Ah, masa sih? Diam dulu. Percaya. Diam kamu. Kamu juga diam. Banget ketawanya. Iya, emang ya namanya. Nggak ada suaranya. Mulut lu buka tapi. Ayo lanjut Mbak, lanjut Mbak. Jadi Sikat kalau aja Mbak. si perempuannya itu nggak tahu sexual body mapsnya dia sukanya diapain, rasa terangsangnya gimana, terus gimana caranya gitu. Saya bilang gini, ini kamu loh, kamu yang punya vagina, kamu yang punya tubuh, kenapa kamu yang nggak ngasih tahu? Kan orang yang pasangan kamu kan, karena kamu heteroseksual kan pasangan kamu punyanya penis, nggak punya vagina. Jadi gimana caranya memuaskan kamu kalau kamu sendiri nggak tahu? Nah, itu Baru dia bingung kayak, oh iya ya saya nggak pernah mengeksplor tubuh saya nggak pernah tahu peta-petanya di mana gitu ya. Santuy. Kan kadang-kadang penis nggak punya GPS ya. Nggak punya. dia. Iya Mbak, bener Mbak. Iya. Ayo Mbak, Kalau misalnya Kenapa jadi nongkrong toh? nggak tahu. tapi cara tahu harusnya nggak keluar dari mulut. Gak apa-apa sih. Harusnya nggak keluar Aku dari tahu mulut. sih pertanyaannya. Cara tahu. Cara tahu gimana GPS-nya itu? Cara tahu. Kalau Cara menurut tahu Kalau di spot. kalau dia sendiri tidak Tahu. tidak Dia tahu belum gitu. nge-explore kan.
dia belum mengeksplor ya, makanya kan perlu mengeksplor kan. Bisa berdua sama suaminya, bisa dengan solo seks. Kan sekarang kirain dan orang dengan susah. Oh enggak. Bisa diam dulu kan ini. Ini bikin berisik ini. Oh, ini udah pada fokus di sini. Mbaknya nih, Iya. jangan merusak konsentrasi loh. Iya. Lihatlah orang-orang ini mukanya. Pengen menimba ilmu semuanya. Ayolah. Tadi pertanyaan Mbak tuh yang di rumah udah gini. Iya, gitu loh. Kamu dihujat nanti se Indonesia. Oke Mbak. lanjut. Ayo, lanjut Mbak. Seks gimana? Yes, asik. Episode paling gue suka nih. Asik. Seru deh. Asik. Tapi kopiku habis Habis. ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau mengeksplor bisa sama pasangannya gitu ya. Misalnya ada beberapa teknik ya, saya sebut saja misalnya fingering gitu ya. Untuk mengeksplor, oh di sini. Iya benar, pakai Iya, jari-jari mouse. Pemain bass jago pakai kan? jari jemari. Pemain bass paling jago loh Mbak ini fingering. Ini namanya istilah Yo. fingering. Iya betul. Betul gitu. Jadi pakai istilah pakai itu gitu, atau misalnya dia pakai sex toys gitu kan bisa juga, atau misalnya dia juga melakukan solo seks atau masturbasi gitu. Itu akan membantu sekali si perempuan tahu, oh saya sukanya diginiin ya. Karena pada saat kita berhubungan seksual, kita tuh kan menggunakan semua panca indera kita kan. Kita mencium bau keringetnya pasangan kita, kita mendengar desahannya, kita melihat dari matanya, kita merasakan di kulit kita rasanya sentuhannya seperti apa. Kita mengecap tubuhnya gitu kan ya. Awesome, awesome, awesome. Awesome bro. Awesome. Nah pada saat kita sedang masturbasi, kita hanya fokus pada kelamin kita aja. Oh saya sukanya diginiin. Mungkin awal-awalnya jadi suka kayak tukang parkir. Di situ aja ya, yang awas ya jangan pindah-pindah ya gitu. Ya nggak apa-apa lah, tapi itu kan awal. Nah akhirnya kita tuh jadi tahu kita tuh sukanya diapain, sukanya seperti apa gitu. Itu akan membantu kita untuk bisa ngasih tau pasangan kita sukanya di mana. Jadi harus komunikasi dulu ya. Iya gitu, Ngobrol komunikasi dulu. kita mesti tahu tentang tubuh kita. Kalau misalnya aku nggak tahu lagi di mana Mbak Zoya ini yang saya suka. Misalnya saya sukanya posisi apa? Iya kalau cuma posisinya itu aja ya susah. Tapi kalau misalnya kita mengeksplor bisa jadi kan, misalnya gini ya. Oh kita pakai posisi ini yuk. Terus kita mencoba posisi itu pakai Nempel di bintang tembok. gitu Iya. misalnya ya. Benar Mbak. Cicak, laba-laba. Benar maaf saya potong. Ya, Ini ya, kan ya. udah ilmu banget. Ya. Pianonya ganggu. Kan Nunu, Tiba-tiba dong deng dong deng. kan Nunu, kasih lagu yang ini seksi aja kan Nunu, kan Nunu. Nah, kasih seksi. Ya. Kopi dangdut. Nggak, terlalu semangat mas, kopi dangdut. Kasih yang supaya apa? Iya, apa namanya? Apa sih mas nih? Desire. Desire, lebih seksi, lebih Iya. seksi. Itu dia, desire. Iya. Kalau nggak bisa pakai Kenny G aja mas boleh nggak? Iya. Ganti. Putar aja mas, putar. Kalau misalnya Mbak, Rio aja deh yang Ya, tadi kan posisi, Nah, posisi. tadi Apakah posisi itu mempengaruhi Mbak? tadi kan ditanyain tuh, katanya dia nggak jago sampai dia mau cerai tadi kan ada bilang kayak gitu. Berarti sepengaruh itu Sesepengaruh di itu. kondisi ranjang ya? Iya. Posisi kah atau Ya, jadi kalau misalnya ketidakpuasan seksual itu bisa menjadi faktor terbesar selain faktor ekonomi ya dalam urusan perceraian. Jadi seksnya nggak enak, nggak bisa memuaskan. Karena kan tujuan seks itu ada 3. Satu reproduksi gitu Ya. ya. Satu adalah untuk bikin anak. Yang kedua tuh rekreasi adalah untuk bikin enak. Ketiga itu untuk menjalin relasi. Jadi yang bisa bikin anak harus bisa bikin enak dong, ya kan? enak kadang-kadang. Ntar gimana? Karena orang tuh suka sombong, bisa gini, Mbak Zoya lihat dong anak saya udah berapa, saya bisa nih bikin anak nih, berarti saya jago dong. Enggak, yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Oke, karena akhirnya jadi beda. Ada 2 hal yang berbeda. Berarti skillnya cuma bisanya tembak dalam doang. Iya, bisa tembak dalam doang. Tadinya sih dia, enggak, dia betul. Karena awalnya dia tembak langit, Bang. Tembak dar. Tembak dar. Saya punya lagu ya. Jadi mereka ini sebenarnya penyanyi. Iya, pasti. Siap. Tapi sering juga cowok cerita pas ceweknya ngajak duluan tuh malah justru hubungannya lebih harmoni. Lebih harmonis Iya kan? ya, karena dua-duanya menginginkan hal yang sama. Terus gitu ceweknya juga jadi bisa minta juga kan, bahwa bukan cewek yang agresif gitu ya. Saya sedih tuh kalau lagi konselingnya ceweknya bisa datang dan bilang, aduh Mbak Zoya saya nyesel dulunya nggak nakal. Maksudnya
dulunya nggak nakal tuh gimana? Ya harusnya dulunya saya paham seks lah begini begitu. Oh enggak, bukan itu tanda kenakalan atau tidak. Tapi sebenarnya ketika kita mau menikah, kita belum pernah berhubungan seksual sama sekali, kita harus bisa membicarakan seks gitu ya. Kayak misalnya, ekspektasi tuh seks tuh kayak apa sih gitu ya? Karena kan ekspektasi tuh kadang-kadang menyakiti kita gitu loh. Kita tuh sering tersakiti oleh ekspektasi bukan oleh kenyataan kan. Oke. Iya benar sekali. Ekspektasinya di mana, tapi ternyata Kenyataannya nggak kayak gitu ya. Kayak ekspektasi yang paling garing tuh ya dalam urusan hubungan seksual, misalnya kita berhubungan seks yuk sambil shower seks sambil mandi gitu, terus gitu pakai pancuran, wah kayaknya kan seksi banget ya gitu. Tapi adegannya kamar kalau mandinya misalnya sempit gimana, Mbak? kamar mandinya sempit. Nah, tapi ternyata licin. Iya, ternyata dia nggak Licin. punya shower, dia pakai gayung gitu. Ada susah sih, Mbak. Nggak romantis dong. Nggak romantis gitu. Banget. Tapi kalau bisa pakai shower sekalipun kan sebenarnya banyak yang kelilipan juga, ribet gitu. Jadi tidak seseksi yang ada di film-film itu kan juga adalah masalah sex expectation atau seks ekspektasi gitu. Oke. Oh iya. Iya, betul. Kadang-kadang pengen gaya apa terus tanpa namanya begitu ya. Ini cerita temanku. Kenal banget, ikrip banget kayaknya. Temanku sering cerita. Temanku sering cerita. Gak usah dibuka. Jangan mentang-mentang kita ngomongin masalah soal seks, Anda buka-buka baju ya. Tolong dikancingin dulu. Kancingin. Tutup, Mas. Bajunya aja agresif tuh. Bajunya agresif. Kayak susah banget ini. Bisa loh. Ekspektasi memang kadang-kadang ya membunuh kadang-kadang ya. Kadang-kadang ekspektasinya karena referensi. Iya. Referensi dari Porno. enggak, Oh bukan, maaf. film-film drama Jepang. Polemik antar tetangga. Polemik dengan ibu tiri. Ada drama-drama Jepang itu. Satu seri habis, Mbak. Iya, iya. 2 jam lah paling. Sana nih kalau mau. SD. Kadang-kadang ada posisi yang bikin kita tiba-tiba kram. Kok kita? Temenku. Enggak. Bablas juga. Iya, terus dia ngomongnya pakai kita gitu. Iya. Enggak sih gua. Temenku kadang-kadang kram. Dan itu gaya apa itu mas? Nah, itu dia kadang-kadang Gaya banget kan? Itu kurang pemanasan, ekspektasinya kemana, terlalu terburu-buru. Kenyataan. terlalu Kayak gimana? terburu-buru, ternyata cetak gitu, akhirnya nyut gitu lagi gitu karena kram. Encok. Tapi kalau menurut ini ya penelitiannya Zilberger tuh tahun 95 tuh Zilberger pernah ini. bilang tuh ada beberapa masalah pada laki-laki. Laki-laki tuh cuma ada 3 masalah besar ya. Satu adalah kalau lagi hubungan seks kecepatan keluar atau ejakulasi prematur. Kedua disfungsi ereksi. Jadi di tengah-tengah lagi hubungan seks, mikirin utang, mikirin apa, lemes. Tuh pusing banget kan laki-laki. Masa ada orang mikirin utang? Ada. Mikirin utang, mikirin kerjaan, Mikirin sama tagihan. terakhirnya itu nggak bisa ending gitu atau delay ejaculation. Jadi udah lama, udah enak nih, pengen bertahan gitu ya. Oke, semangat gitu. Sampai terakhir, waduh nggak bisa keluar nih gitu. Berarti Itu pusing pengaruh banget. banget ya pikirannya. Kecepatan keluar, kelamaan keluar tuh atau nggak keluar pas udah ending tuh pusing buat laki-laki. Ya nggak? Kok tanya saya sih sampai kredit title udah. Nggak nyampe kredit title. Nggak nyampe kredit title filmnya. Mohon maaf ya, Anda nggak sampai kredit itu kan? Anda cuma lihat tengah, Iya. depan, tengah, belakang kan? Iya. Aku cuma trailer doang. Oh, ternyata permasalahan laki-laki itu ya? Pelik. Oke. Nih ada juga banyak pertanyaan sih Mbak Zoya. Bener nggak kalau misalnya cewek yang berani duluan mulai, itu biasanya juga lebih tahu apa yang dia suka, termasuk juga soal posisi ketika sedang having sex. Nggak, Karena maksud kayak bercinta maksudnya. Iya. Guguk cinta. style atau apa gitu. Iya, doggy style. Aslinya udah guguk. Disebut aja nggak apa-apa. Yes, kita kan di sini sekarang lagi boleh. Kita mau udah nikah, Rio. Kita mau udah nikah. Enggak punya masalah udah nikah. Anda Mbak Zoya. Oh, dia udah nikah. Loh, gue kira selama loh. Lah kok kemarin? Loh. Enggak nih, emang tukang framing kayak gini nih bisa bener. Ada mulu, gimana Mbak? Kayak gitu ya, kalau misalnya dia tahu duluan tuh berarti dia udah
mulai duluan dia Iya, tahu. cenderung sih. Tapi yang jelas perempuan yang minta duluan gitu ya seperti laki-laki, tahu nggak kenapa? Ya dia menikmati seksnya. Dalam psikologi kan simpel sebenarnya. Sesuatu yang enak pasti akan diulang gitu ya. Jadi kalau si perempuannya merasa dicintai, dia merasa seksi, dia bisa menikmati seksnya, pasti akan minta lagi. Justru kalau dia nggak minta lagi, kan seringkali gini. Sebenarnya kita kehidupan seksnya baik-baik aja kok Mbak Zoya. Oh ya gitu. Tapi kalau memang baik-baik aja, kamu oke, nikmat oke, merasa orgasme, ngerasa, tapi pengen lagi nggak? Enggak terlalu, ini pasti ada yang salah gitu ya. Jangan-jangan konsep orgasmenya salah, nggak paham bahwa orgasme itu adalah vagina spasm atau vaginanya itu kedutan gitu kan ya. Jadi bukan kayak, wah kan orang suka gitu, sayang nanya ke perempuannya, kamu udah keluar belum? Keluar kemana? Shopping. Perempuan tuh nggak keluar ya, perempuan tuh tidak ejakulasi tapi mendapatkan orgasme. Itu beda ya. Sayang, Kamu pasti sekarang gitu. aku keluar ya, jangan sekarang dong. Masa sekarang mau keluar? Bentar, jangan. Mau jalan-jalan. Kuncinya udah. Tapi kalau posisi cewek ini di atas gitu kan, berarti kan Momen on top. iya. Di lantai 2 maksudnya. Mas, Jauh ya. hei, jangan komedi dulu. Ini dulu aja. Jangan komedi, Ini komedi dulu. Jangan komedi dulu. This important. We have only 1 hour. Sorry, maaf ya. Oke, continue please. Iya, tadi kalau cewek lagi di atas berarti kan dia ngerasa percaya diri dan punya kontrol dong. Nah, iya. Jangan ngomong jorok. Mas, bentar mas. Dengar dulu. Please listen, please. Udah nggak konsen, udah nggak Iya konsen. emang, udah kemana-mana Ayo gitu. cepet yuk. Tapi cepet pulang. Itu dari sisi psikologi itu gimana ya? Ya jadi sebenarnya relatif gini, perempuan itu di atas ketika dia bisa kontrol ya. Enaknya adalah gini kan, G-spot itu kan letaknya sekitar 5 sampai 7 cm dari liang vagina. Jadi sebenarnya ketika si perempuan udah tahu, wah aku orgasme gitu ya dari penetrasi penis ke dalam vagina, sudah tahu tuh titik G-spotnya ada di mana, dia bisa mengarahkan panggul dan pinggulnya ketika dia posisinya di atas. Oke, jadi bisa Gitu. ngontrolin diri Bisa gitu ya. ngontrol Awas, dirinya. awas kepleset, Penisnya nggak ada awas GPS. kepleset. Rio. Iya kan? Rio awas kepleset. Ngomong Dia kontrol nggak diri tahu aja hampir rasanya kepleset. ya. Kalau bisa di kita yang atas, tahu rasanya, kita bisa ya tahu, oh di sini G-spot kita gitu. Kandika, ya, Kita serius. bisa pinggirin Serius. panggul Segini kita sama tuh pinggul 7 kita. cm belum ya? Gue juga tadi lagi ngitung sih. Pernah pakai kondom nggak? Apa? Pernah pakai kondom? Nggak pernah. Ya ampun, Ya. kenapa? Sedih amat? Iya, Los pernah aja. kan pernah pakai kondom apa enggak? Ya pernah. Oh ya, nah Pas. kalau misalnya mau Hah? pakai kondom tuh sekitar Pas, segitu maksudnya. lah ukurannya. Iya, berarti kalau misalnya pas pakai kondom kan berarti ukuran penisnya panjangnya, lebarnya itu normal. Tapi katanya kondom juga ada yang bergerigi gitu nggak sih? Oh ada. Ada. Wah ada. Di iklan ada. Di iklan ada Rio, di iklan. Di iklan ada. Ada namanya Dotet. Iya. Ada. Kita bisa masuk iklan nih kayaknya. Tapi kan kita nggak nyebut itu sutra. Hah? Kenapa disebutin? Fiesta sama. Fiesta. Sama Fiesta. aja. Fiesta nugget. Kan ada tepung rotinya. Kita yang episode kali ini nambah lagi 250.000. Yes. Yes. Program dengan paling banyak uang kasnya. Ya, tapi kalau tadi emang kenapa dengan kondom? Jadi itu maksudnya pas dengan ukuran. Tapi kan kondom ada yang gede juga tapi Iya kan, tapi ukuran kondom tuh rata-rata diameternya itu antara 49 mm sampai 56 mm itu kan berarti ukuran normal. Jadi kalau kok masih ada kondom yang pas sebenarnya kan ukurannya tuh relatif normal ya. Saya paling sebel nih misalnya di YouTube saya lagi pernah membahas apakah panjang atau besarnya penis itu mempengaruhi kenikmatan gitu kan. Saya bilang enggak juga gitu. Yang penting dia normal. Karena kalau dia nggak normal ya buat apa? Itu laki-laki tuh berderet-deret, bisa lihat deh di YouTube saya deh. Terus dia akan berderet bilang gini, tapi mbak penis saya 30 cm, itu penis apa penggaris sih? Ngapain sih, penting banget sih kayak, Masa 30 cm panjang banget tuh sebenarnya 30 cm. Karena suka lebay kan. laki-laki kan. lebay, Mbak. Tapi itu katanya lebarnya cuma 1 cm ya, Mbak? Ya, Mas itu bukan Sakit banget.
Mas itu namanya sale pisang. Iya, padahal kan sebenarnya yang paling nikmat itu bukan masalah wah harus panjang dan lebar, enggak. Penis itu yang penting adalah dia punya EHS atau erection hardness scale. Skala kekerasan penis itu ada 4 skala. Satu itu skalanya pertama sudah membumbung tapi belum bisa penetrasi, itu seperti tahu. Dia lembek tapi sudah berbentuk gitu penisnya. Skala kedua itu adalah seperti pisang yang dikupas, ya kan, sudah ada bentuknya tapi tetap kalau dimasukin penetrasi akan meletot ya, zet gitu kan ya. Nah yang ketiga adalah seperti sosis goreng lah ya, bisa masuk tapi kurang enak. Nah yang paling enak itu skala Kanjuran apa 4. sengaja? Mas, diam dulu Anda ya. Anda bisa diam nggak? Ini sedang fokus loh. Mas jangan komedi Boleh, merek apapun boleh. Mas, ini tadi udah 1, 2 kita ke depan gawang soalnya. Tinggal yang keempat tadi. Tinggal transport ini. Iya. Nah yang keempat itu kalau misalnya yang paling enak itu adalah dengan kekerasan seperti ketimun atau zucchini gitu. Lah bedanya sosis sama ketimun apa Mbak? Sosis Ke itu masih lembek. Tingkat ini ya, Iya. tingkat kematangan. Betul. Tingkat Apa- kekerasan. Ya maksudnya tingkat itu saya samarin maksudnya. Jangan keras dong. Kalau nggak keras nggak enak. Nah itu ada penelitiannya. Coba Yes, deh ya. browsing di AI Ya, gitu ya. Bahwa sexual satisfaction atau tingkat kepuasan seksual pada perempuan adalah jika penisnya keras. Tapi aku kepo banget nih pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi aja. Pertanyaan pribadi langsung, Mbak. Saya diam dulu, Mbak Rio. diam semuanya. Mbak Rio, tenang. Pertanyaan pribadi dari Rio. Mbak Rio, silahkan Mbak Rio. Sikat Rio. Maksudnya kalau misalkan nih di mana kayak cowok itu kan keras tuh, tapi ternyata penisnya. udah langsung balik lagi tanpa berhubungan, itu tuh rasanya gimana sih? Maksudnya apakah pusing kah atau gimana? Kok dia, bentar kok dia yang nanya ya? Ya kan enggak, siapa tahu maksudnya ketika lagi pengen ternyata ceweknya lagi nggak ready gitu kan. Itu maksudnya tuh dari cowoknya tuh gimana gitu loh. Oh iya, kan ada beberapa teknik misalnya bisa pakai oral seks gitu ya. Tapi memang kalau udah lagi sampai seterangsang itu memang berat sih. Makanya saya selalu bilang sama perempuan, pertama jangan pernah faking orgasm atau pura-pura orgasme. Kedua, kalau kita sedang tidak menginginkan seks tapi jangan menolak cinta. Jadi kayak gini misalnya, terus pura-pura pakai balsem, aduh enggak aku lagi nggak enak badan, jangan gitu lah gitu ya. Karena Oke. kita lagi nggak capek pun bisa nggak mood loh untuk berhubungan seks dan itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi pada saat nanti akan berhubungan seks terus kita lagi nggak mood, pasangan kita udah keras banget kayak gitu ya, kita bisa bilang yang maaf ya gitu ya, kita peluk-pelukan aja deh, kita ini dulu ya, aku tahu kamu mungkin kentang tapi nanti besok kalau misalnya aku mau aku mulai duluan ya gitu. Jadi harus Kok ngobrol sih, merenungnya komunikasi. Komunikasi. Merenungnya begini banget sih. Enggak, masalahnya kita udah keras banget kayak. Terus dianya ngomongin lagi belum siap ya, sedih ya. Disenggol jatuh gitu. Perang gitu pecah. Rio lanjut, nanya lagi aja Rio. Lanjut. Hari ini 47 pertanyaan buat kamu Rio. Silakan Rio. Take it all, take it all, take it all. Sambil ambil buat Rio. I just listen and record, then practice. Good. Practice make perfect. Practice make perfect. Yes. Kalau kata ini, experience is the best teacher. Yes, of course. And never mind, I'll find someone like you. Someone like you. Wah, keren. Sekarang sudah mulai internasional. Of course, of course. Nah, lagi yo, tanyain yo. Sikat aja, ayo. Ntar dulu dong. Sikat aja. Oh jadi aku di sini nanya, kalian membayangkan gitu. Enggak. You talk, Ya. we listen. Yes. You talk, we We listen. Kenapa jadi bahasa Inggris gitu kan ya? Pakai blasteran. Siap. Ya, kita belajar memang antara saya Sunda sama garam Inggris. Oh iya, siap. Tapi gimana cara nemuin posisi yang enak? Dar. Nah, ini dia. Ini Kan dia. maksudnya nggak cuma dari tubuh kita aja dong. Iya, tapi sebenarnya tubuh itu juga penting. Jadi artinya gini, kalau ada orang yang misalnya badannya atletis, tapi yang satunya misalnya tinggi banget, tapi satunya kecil gitu, petit gitu ya. Atau misalnya ada yang badannya gede banget, dua-duanya gede, perutnya sama-sama besar, itu kan agak-agak repot ya gitu. Itu posisi itu mesti diskusi lah gitu kan. Sama-sama kurus, sama-sama besar gitu ya. Satu tinggi, satu pendek gitu. Itu
agak-agak tricky sih. Jadi mesti tahu mana posisi yang enak gitu ya. Jadi itu harus dieksplor atau dicari. Iya, jadi menurut harus saya. explore ya. Geledah, aku geledah gitu. Iya. Berbeda ekspresi. Iya, Rio. Mas, geledah aku mas. Yola, Yola. Mantap, mantap. 10 episode mendatang ini aja bintang tamu. Rio aktif ini. Rio langsung wow. Iya. Sama K-pop kemarin yuk. Klang, klong. Kayak orang mau nyebrang tapi nggak sebelahnya ada kereta nggak tahu dia. Kalau ini langsung apa nih? Geledah aku. Jarak aku mas. Jarak. Rebut aku dari orang tuaku. Dikawin lagi. Teteskan lilin itu mas. Wah. Sampai ke situ mas. Ternyata Mas Yusril. Wah, offside mas. Sorry. Lebih mas. Far. Aja. Far. Rantai aku mas. Cambuk. Bebaskan aku mas, bebaskan. Robek. Aduh, Iya, palanya lagi traveling. Jalan-jalan. Aku sih tak biarin di sini aja. Aduh, perutku sakit lagi. Ya tanya lagi yuk, sikat yuk. Buat Rio nih mah dikasih nih. Nih kalau cewek pengen, aku tuh pengen posisinya tuh di sebelah sini gitu. Oh. Tapi dia bilangnya, sayang aku sukanya di posisi sebelah sini. Ya tapi itu di jendela. Aku suka kok diliatin orang. Lagi gini dia, aku suka di sini sih posisinya Aku sayang. suka di sini kok. Aku pengen semua orang-orang di bawah itu melihat kita. Dikira tontonan apa? Tapi kan malu tuh dan ngomongnya tuh gimana biar nggak bikin pasangan kita tersinggung gitu. Sebenarnya nggak akan mungkin tersinggung Nggak akan sih, ya? Karena gini, buat saya tuh sebenarnya orang-orang yang nggak mau ngomongin seks ya malah nggak layak mungkin untuk berhubungan seks, ya kan? Jadi seks itu diomongin, dikasih tahu apa yang kita suka, apa yang nggak suka. Bahkan kita perlu loh untuk nanya ke pasangan, sayang, apa yang bisa aku lakukan sehingga membuat kamu merasa lebih seksi? Apa yang bisa aku lakukan sehingga membuat kamu merasa diinginkan olehku gitu. Gitu. Dan kita juga bisa explore bareng-bareng kan gitu. Misalnya, kita coba yuk gaya ini yuk, gaya apa? Entahlah, gaya laba-laba kek, 360 derajat kek, gitu ya. 360 Helikopter bro. kek, apa gitu. Terserah lah, atau kalian mau punya gaya sendiri yang mau dinama-namain itu nggak apa-apa banget. Tapi kan kadang kalau ditolak gimana? Misalkan kayak saya aku pengen diisi ulang nih, terus dia jawab. Kenapa kayak air galonan ya dia ya? Kayak galon ya? Oh sayang, aku pengen diisi ulang. Ya udah, kode vouchernya berapa? Dia cek. Tembakin nomor handphone kamu berapa nomor handphone? Tembakin 25 ya boleh ya? Terus dia jawabnya nggak bisa saya soalnya lagi nggak ada sinyal gitu kan, sakit kan sebagai cewek kan. Iya kan? Sakit hati banget ditolak Sakit ya. kan? Gantian nggak sih ditolak? Oh. Jangan. Jangan ditolak sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya permintaan ini komunikasinya memang lumayan tricky ya. Kalau misalnya mau minta tapi sebenarnya malu, nggak tahu mau gimana gitu ya permintaannya. Tapi sebenarnya gini aja, bisa bilang bisa mulai membicarakan ini sama pasangan gitu ya dengan bilang misalnya, sayang, inget nggak? Nah gitu ya. Jadi bawa dulu ke masa lalu, di mana momen-momen itu kamu ngerasa dia tuh seksi banget gitu. Yang waktu lagi kamu begitu, Yang waktu tadi lagi pakai lingerie SpongeBob kan? kamu lagi pakai pakaian ini, waktu kamu lagi posisi gini itu enak banget ya, ulang lagi dong. Ulang Itu lagi nggak dong. mungkin Yang ditolak. kamu pakai Spiderman hitam itu loh. Itu loh, Venom. Iya loh. Iya. Venom, Iya. badabum, Itu. badabadabum. Iya. Yang kamu manjat sampai lantai 9. Oh wow. Jadi kalau mengingat masa-masa yang udah pernah ada dulu itu kan nggak akan, jangan pernah ngebandingin pasangannya dengan yang lain. Itu dong kayak istrinya si ini, kayak si suaminya si ini dong, janganlah gitu. Kita
kalau mau kita bilang, kita ingetin tentang masa lalu yang menurut kita seksi. Yang inget nggak waktu kayak gini? Kita coba kayak gitu lagi yuk, gitu. Itu kan pasti akan bikin orang, oh oke deh, gitu. Oh gitu. Mbak, tapi kalau ngomongin masalah seks kan rada lumayan kagok kadang-kadang ya. Secara kita ngomong sama pasangan nih, ngomongin masalah mau ngapain aja. Nah itu mulainya tuh gimana Mbak untuk membiasakan ya? Kalau tadi kan nginget masa lalu. Nah setelah itu misalnya itu cuma selewatan doang. Tapi untuk membiasakannya apakah tiap malam kita ngomongin, sayang kamu inget nggak waktu itu yang kamu pakai baju pencuri itu? Kamu mencuri hatiku atau mencuri Yang kamu tiba-tiba diam-diam masuk terus nyergap aku gitu. Oh, yang baju garis-garis hitam putih kayak di ATM Mandiri itu. Kamu jelas jadinya. Apalagi abis itu kan ngomonginnya akan ke masalah posisinya yang gimana enaknya. Tapi kan sekarang tuh gampang banget ya di sosial media. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh gitu ya. Berapa kali misalnya kayak aku nge-review sex toys gitu ya di Instagramku gitu. Itu tuh aku kenapa sengaja kayak gitu supaya ketika orang ngebuka itu bisa ngobrolin. Kan bukan masalah mau makainya. Atau ketika aku tentang ngomongin seks gitu ya. Atau acara kayak begini itu kan bisa aja dibilang, saya ngeliat nonton deh di sini. Menurut kamu gimana? Oh itu yang Aman kan? nge-triggernya. Mas jangan sekarang. Nanti aja. Bisa habis kelas ini baru kita ngobrol. Gitu loh. Namanya Zoya Amirin Channel. Zoya Amirin Real atau The Zoya Amirin Family. Zoya Amirin aja. Zoya Amirin. Searchingin coba. Ya. Kok tolong di-subscribe plus. Tolong subscribe ya. Kalau ada membership, klik aja. Ada eksklusif konten, Gas. gas aja ya. Khusus review. Khusus review. Nah, sekarang kita masuk ke netizen. Nggak usah nanya dulu aja, nggak usah. Kita aja nanya, nggak usah. Apa ini ya? Apa ini nggak mau? Kita aja nanya terus. Kita aja. Saya nanya dulu Phil. Sekarang kita dengerin dulu suara netizen karena ternyata banyak banget yang penasaran tentang tema hari ini. Ya. Oke. Ya kan? Dari yang serius sampai yang agak nyeleneh. Oke. Nah, coba kita Nah, ke semuanya pertanyaan masuk di pertama. semua ini. Ya. Ini Pertama ada apa nih? akun palsu namanya Tika Tavita. Oh, tidak. Nggak usah disebutin akunnya dah, udah langsung sebutin. Pertanyaannya aja. Sebenarnya cowok lebih suka cewek yang kasih sinyal lembut atau langsung to the point aja nih Mbak? Wah ini susah-susah gampang nih. Kenapa? Karena gini, setiap orang tuh berbeda ya. Jadi sebenarnya paling penting itu adalah tanyakan kepada pasangan kamu gitu. Jangan berasumsi kayak misalnya, sayang kamu tuh maunya diapain sih? Apa yang kamu pengen gitu? Apa yang bisa aku bikin supaya kamu tuh ngerasa lebih seksi? Jadi ada ya orang yang suka lembut tapi ada yang orang yang suka to the point. Dan mungkin momennya juga kayak apa? Ada orang yang pengen quickie sex, ada orang yang pengen seksnya itu apa persiapan dulu, pakai ini itu pijit-pijit Nyalain dulu, musik dulu. nyalain musik Iya. gitu, pemanasannya lama, pakai apalah coklat dulu, madu and bla bla bla, Es nggak krim. tahu lah es krim ya Oh kan, bisa tidur abis itu Mbak macam-macam. kenyang. Kan jangan tidur abis es krim, madu gitu. Nggak, apa madu, es krim. Disebutin. Apa nggak bangun di lubang semut itu? Manis dong. Ada persiapan nyiapin lagu, ya kan manggilin temen. Jadi event jadi. Nggak jadi ya. Tapi juga ada. Apa-apa deh, spesifik aja, setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Jadi kita mesti dengerin pasangan kita gitu. Kalau aku sih sangat-sangat usulin kayak gitu, itu tuh mesti diomongin, ditanyain. Yang kamu tuh sukanya apa sih gitu. Kadang-kadang udah nikah belasan tahun gitu ya. Tapi nggak pernah nanya sebenarnya pasanganku tuh sukanya diapain. Dan yang paling parah nih, banyak orang gini. Karena dulunya dia punya pengalaman seks yang banyak sekali gitu ya. Sejarah berhubungan seksnya gitu sama yang dulu-dulu. Dia tuh ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Enggak, kenapa tatapan lu langsung gitu loh. Seolah-olah dijudge gua. Nggak ada yang ngejudge. Badan lu sombong. Lagunya coba ya. Jadi ketika ada yang dulu punya pengalaman seks banyak, jangan berpikir bahwa oh saya dulu pernah muasin perempuan nih begini semuanya oke, atau saya dulu tuh muasin laki-laki tuh begini terus langsung plek ketiplek dipakai ke pasangan yang sekarang. Jangan dong, tanya. Kalau dulu dikelitikin dia suka, atau kalau dulu diciumin begini dia suka, belum tentu yang sekarang kan sama sukanya kayak begitu. Jadi jangan sotoy gitu. Iya. Oh, Tanya benar. lah, nanya. Sama kalau kayak tadi juga ada yang konten di
sosial media, tau nggak lu? Apa? Ada ngagetin. Enggak, aku sih jauh dari konten. Enggak, bukan gitu. konten itu. Bukan. Ngagetin suami pulang kerja. Jadi ceweknya langsung di depan pintu, pas buka pintu langsung Lah, si buka istrinya baju buka. itu. Iya. Oh, Ternyata itu ada pas bunyinya gitu ya. Ternyata Superman gitu. Bukan, jadi langsung dibuka. Jadi kan bahaya ya kalau misalnya kayak gitu tiba-tiba ya. Kalau ada temennya. Iya, tiba-tiba pulang bawa temen kan. Ya sering tuh ada drama-drama gitu, sering. Enggak mas, bukan drama mas. Apa sih? Ini konten. Ini, ya ampun. Masalah drama-drama lagi. Referensi mas nih. Parah banyak ya. Ada yang parodi-parodi drama begitu ada. Iya, ada. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan Yang cuma ada. 30 detikan gitu ada. Iya benar. Ya kan? Ya orang-orang lucu aja, konten-konten Iya, humor. iya. Oke, kita balik lagi. Ini ada lagi yang nanya. Aku udah nikah, tapi selama ini suami yang selalu mulai. Kadang pengen ngajak duluan biar seru, tapi takut dia malah mikir aku aneh. Ada tipsnya nggak Mbak biar natural? Sebenarnya ini aja udah mulai sexting dulu, udah pemanasan dulu gitu ya lewat sexting. Jadi misalnya gini, Flirt dulu ya. Aku tahu nih ya, jangan ketawain ya gitu. Aku pengen kasih surprise nih, surprise-nya tebak surprise-nya apa gini. Ini adalah sesuatu yang seksi. Nah kan dia akan mikir, pertama kan pasti dia akan gini, apaan sih kamu kok tiba-tiba aneh begitu? Enggak, ini bukan aneh, ini seksi tahu. Jadi kita memang mesti santai ya ngebawanya gitu ya, jangan ngegaspol gitu. Jadi itu udah ada pemanasan sehingga setidak-tidaknya suaminya jadi punya ekspektasi, oh ini sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang seksi nih gitu. Jadi ada ekspektasi yang udah mengarah ke situ. Karena kalau nggak tiba-tiba memang nggak pernah minta, nggak pernah ini tiba-tiba ngasih surprise, ya terus suaminya kayak, aduh gue capek lagi hari ini gitu. Tapi kalau kita sudah kondisikan dengan cara tebak dong, aku lagi pakai lingerie apa? Kok tumben sih? Ya udah lo nggak usah tebak lingerie, tebak aja aku lagi pakai bra warna apa, misalnya gitu ya. Itu kan udah dikondisikan sehingga suaminya akan langsung punya harapan-harapan tentang seks kan. Gitu. Oke. Itu cukup natural dong. Iya, betul kalau itu. Lebih natural. Tidak terasa dipaksakan gitu ya Mbak ya. Malah jadi ketawa-tawa kan, kamu kok tumben sih gini sih, ngapain nih gitu. Kamu ini handphonenya dibajak kan? Nggak dibaca kan ya? Enggak. Terus ada lagi tuh, Selanjutnya. Yo. trauma banget kalau ditolak sama suami, jadi malas sendiri kalau suami yang minta. Jadi mintanya. malas sendiri kalau suami yang minta. Oh dia curhat sih. Curhat. Oh, sebenarnya kayak tadi ya. Yang dijelasin, udah dijawab tadi. Kalau misalnya ini kasih variasi, mau lebih ngobrol soal Ya pengen diapain. Iya. Pengen Kalau nggak ya, diapain? Aku buat schedule "Sayang, aja." sini nggak? Hah, Kalau buat nggak, schedule? kuracun nih gitu. Bentar, lebih ancaman Mbak kalau itu ancaman. Udah kesel ya, mending ya. Mbak tadi apa bilang buatin keju? Buat schedule. Oh schedule. Oh. masa buatin keju. Ngapain buatin keju ya? Rada susah juga buatin keju tuh kalau ngaduk dulu, ya susu. Itu juga belum Rada gampang susah. beli kayaknya. Ada lagi. Nih Mbak Zoya, aku sering minta duluan ke suami, tapi kayaknya aku salah alamat deh. Ke tetangga maksudnya. Soalnya yang aku ajak suami orang lain. Hei, Anda salah dong. Ini siapa sih Nina? Salah alamat banget. Salah alamat itu beneran ya? Itu mohon maaf kalau itu udah salah. Salah Salah itu jangan diulangi ya. Nyari jangan diulangi ya. Nah, selanjutnya kita akan ada mitos atau fakta. Games kali ini kita bakal nguji seberapa open minded kalian semua tentang topik hari ini. Jadi kita akan main game mitos atau fakta bareng Siap. Mbak Zoya. Jadi Nih. aku bakal bacain beberapa pertanyaan. Yes. Pertanyaan pertama, Seputar- menurut Siapa Mbak ini? Zoya, apakah naga itu ada? Mas, bukan masalah Naga mitos itu. Oh, naga geni. Naganya nggak ada. 212. Gunung Tangkuban Perahu. Bukan. Bener ditendang apa enggak? Oke. Yang pertama. Sangkuriang. Ya? Kok lu nggak tahu ceritanya? Emang ditendang ya kata dia? Sangkuriang ditendang. Kacau. Mitos atau fakta ya Mbak ya? Ya, Cewek ngajak duluan sama dengan cewek dominan di ranjang. nggak selalu. Oh nggak selalu? Nggak selalu. Nggak selalu. Itu sebenarnya kan lebih sering. Nggak, dia mau nyanyi tapi nggak ada yang support. Jadi nyanyinya pelan. Nggak selalu.
Yang berkilau itu indah kan? Ya, selalu. Wow. Enggak. Gimana? Berarti nggak selalu. Nggak selalu gitu. Jadi ketika perempuan menginginkan seks bukan berarti dia adalah perempuan dominan ya, tapi yang udah pasti gitu ya. Makanya kenapa itu nggak selalu, karena ketika perempuan meminta seks sudah pasti dia juga tahu bahwa ini emang enak gitu dan dia mau. Oke. Oh, nice. Beda. Tapi kalau minta terus malu-maluin nggak? Enggak, ya berarti enak gitu. Gitu aja. Gampang sih. Itu aja. Oh, kalau minta lagi enak. Enak. Minta lagi. Oh, enak. Gitu aja. Pas nih 7 cm. Yuk. Oke, yang kedua, mitos atau fakta cewek yang sering ngajak duluan punya kepercayaan diri tinggi. Iya, itu benar gitu ya. Dia punya kepercayaan diri tinggi, iya. Dia percaya terhadap tubuh dan seksualitasnya gitu, dan dia cenderung ya pasti dia menginginkannya ya gitu. Oke. Yang berikutnya Mbak, mitos atau fakta, cewek yang ngajak duluan pasti lebih sering orgasmik. Oh iya. Orgasmik. Gak apa-apa, beda tipis lah. Tapi kayaknya beda makna deh. Iya. Orgasme bener nggak Mbak? Karena kebanyakan ya ini relatif lebih banyak perempuan yang ngajak duluan tuh karena dia udah tahu posisinya, dia suka diapain. Jadi dia biasanya akan memastikan dia dapat orgasme, nggak mau rugi kan soalnya. Oh iya. Makanya jangan ada fake orgasme. Jangan ada fake orgasm, capek. Cukup taksi aja. Lanjut Rio. Fake taksi. Kamu banyak nonton porno ya? Dengan taksi aja ya. Mas. Naughty. Nanti juga ada sih. Tapi fake hostel itu. Masnya nih. Yuk. Mitos atau fakta cewek ngajak duluan itu cuma terjadi di hubungan yang udah lama. Enggak juga gitu. Justru relatif lebih sering terjadi di hubungan baru. Tapi lama-lama kalau misalnya hubungannya udah mulai pudar, seksnya udah mulai nggak enak, nggak ada variasi, itu udah banyak yang males minta. Terus gitu jadi apa namanya, ya jadi sedih lah gitu di relationship-nya. Jadi kadang-kadang bahkan sampai terjadi sexless marriage atau kehidupan pernikahan tanpa seks. Itu bahaya Mbak ya? Ini capek banget. Oke. Yang berikutnya, mitos atau fakta? Cewek yang ngajak duluan biasanya lebih ekspresif di ranjang. Wush. Ekspresif. Kalau ada cewek se-ekspresif kalian nggak takut ya? Kami emang cowok-cowok lincah. Dan lunak. Lunak Maya. Gimana Mbak? Kalau ekspresif sih iya juga, tapi yang jelas dia tahu apa yang dia mau sih, udah Oke. pasti gitu. Kalau misalnya ekspresif ya betul, karena gini kan pada saat ya beberapa detik sebelum orgasme itu adalah momen kita paling rapuh kan. Itu kan kita kan pasti bisa nggak sih kita benar-benar menahan untuk nggak mengekspresikan diri gitu ya pada saat orgasme, sama kayak kita ke dunia fantasi terus kita naik halilintar gitu pas Iya. lagi mau Jadi RPM-nya tinggi tuh. gitu diem gitu kan ya nggak mungkin pusing ya. Iya, pasti. Gitu. Iya, Nah iya. ketika dia bisa berekspresi apa aja gitu ya, dia nyaman, berarti kan sebenarnya juga nyaman sama pasangannya juga kan. Iya. Iya. All out lah istilahnya. All out. Apapun betul. ekspresinya Mbak ya. Kayak gitu iyalah. Dicontohin loh. Kan fantasi aku. Sorry. Kadang-kadang malu aku. Kalau sampai dia mengeluarkan yang begitu-begitu kadang-kadang malu. Suaranya loh. Udah 52, Mbak. Enak aja ya, lebih-lebihin loh. Oke, yang terakhir tuh. Terakhir, mitos atau fakta kalau cowok jarang ngajak duluan itu berarti udah ada yang lain. Belum tentu sih. Kadang-kadang tuh ada loh di pernikahan itu udah sexless marriage lama gitu ya, nggak ada selingkuhan juga kan, nggak selalu karena udah ada yang lain. Bisa jadi dia stresnya juga tinggi banget gitu ya, makanya cowoknya nggak mau ngajak duluan, atau karena lagi kesel di dalam rumah tangganya, dia merasa kayak dikebiri atau dia ngerasa terintimidasi sama pasangannya karena sering berantem, itu juga bisa, bukan selalu karena ada yang lain. Banyak faktor juga ya. Ada banyak faktor. Dan ingat, yang membunuh itu adalah ekspektasi kadang-kadang. Oh iya. Iya. Semua yang di sini ya kan
tontonan sinetron, noktah merah perkawinan, akibat pergaulan bebas. Udah mulai menjurus tuh. Akibat pergaulan bebas sudah mulai tuh. Terima kasih Mbak Zoya Mbak Zoya, untuk terima kasih. semua ilmunya. Thank you. Saya yakin ilmu ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, karena dari tadi semuanya hanya silent dan learn it spectacular. Ini yang Mbak Zoya bilangin juga pasti ada ilmunya. Iya. Untuk semua yang ada di sini. sini ada semuanya ya. Dan aku yakin ini akan berguna untuk kehidupan kita. Ya, ini Mbak Zoya ada bingkisan dari kita. Yes, Dia- itu adalah sex toys Souvenir. terbaru. Bisa langsung dibuka. Bisa getar. Bisa getar. Di unboxing dong. Boleh? Oh, bisa dibuka aja, unboxing. Mbak. Dibuka aja kalau nggak mau kaget. Asik. Zang, moyang Kalau dibuka tahu, di keluarnya atas. apa? sosis, Soalnya apakah timun? Ternyata Awas ya kalau tahu. babi. Ada namanya, Mbak. Gemes. Iya, Ada namanya. Yes. Gemes. Itu membuktikan bahwa nggak ada bintang tamu yang cancel. Jadi kan ada namanya. Niat ya undangnya ya. Iya, ngundangnya niat gitu maksudnya. Cakep. Ya kan? Iya. Jangan ke arah situ mulu, Mas. Masnya kayak sakit hati bener. Ya, terima kasih buat temen ngopi yang udah nemenin kita, udah nontonin ya. Terima kasih, dan jangan lupa juga kalau misalnya mau lebih tahu kayaknya ke channelnya Mbak Zoya ya. Ya. Ya, YouTube. Langsung Di aja. Zoya Amirin Channel Review Set. Nggak ada review salah. Jangan lupa kupas obrolan problem masa kini tayang setiap hari Rabu dan Jumat jam 4 sore di RCTI Plus. Betul, jangan lupa buat kasih tahu temen lo, kasih tahu juga kalau acara ini ada di setiap hari Rabu dan Jumat. Ya. Share ke teman-teman, komen juga boleh, apapun itu, bagiin dan juga kasih rating Bintang 5. 5. Kasih bintang 5. Ya. Thank you semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.